Hai brother semua, apa kabar? Sekarang calon tunas lagi terbang nih. Woi, jadi Gatot Kaca, Superman lewat. Gitu brother. Apa udah ngopi nih semua nih? Udah bangun? Atau masih tidur? Kameramen, jangan naik ke atas. Turun. Saya akan ceritanya jadi Gatot Kaca, terbang sendiri. Yalah, sudahlah kalau gitu. Anggap aja Gatot Kaca lagi naik pesawat terbang, ya. Oke, brother. Ini ntar lagi saya sampai nih. Akan melewati rumahnya Om Captain Bonsai nih. Oi, Surabaya. Halo. Nah, ntar lagi kita sampai sana. Sorry Om, nggak mampir. I'm sorry, forgive me deh pokoknya ya. Begitu brother. Ya. Sambil saya melihat awan-awan ini sama pemandangan dari atas langit, saya mau cerita nih. Kadang-kadang saya iri nih sama teman-teman kayak Om Keki, Om Ronin Bonsai, Om Iwan Bonsai Brother, dan semuanya nih. Ya, mereka punya asik-asik semua bahan-bahannya, men. Nah, sedangkan saya belum punya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita nikmati aja perjalanan ini sambil saya bercerita ya. Jadi sehari sebelum saya berangkat ini, brotherku, saya sempat ngambil satu pohon, dikasih pohon nih, santigi karang dari Sulawesi. Itu dari hasil budidaya cangkok oleh teman saya nih, udah kayak saudara gitu, namanya Bli Ade Dharma. Nah yuk kita balik ke Bali nih ceritanya yuk, biar nggak bosan di perjalanan. Oh ya brother, ini adalah Pantai Karang ya, salah satu objek wisata yang ada di Bali yang sering dikunjungin oleh wisatawan ya, untuk berjemur, untuk mandi, ya untuk segala macam. Ada water sport juga di sini brother. Jadi Pantai Karang ini terletak di kawasan Kota Denpasar brother, dimana kota ini adalah kota kelahiran dan dimana saya tumbuh kembang menjadi si topeng merah. Jadi topeng merah itu bukan hacker ya teman-teman ya, itu adalah salah satu topeng yang sering pagelarannya ada di pagelaran seni budaya di Bali gitu. Oke, kembali lagi ke Santigi Karang. Jadi emang gak ada habisnya untuk ngobrolin Santigi Karang. Indonesia ini kaya banget dengan ragam-ragam Santigi Karang yang berasal dari daerah, masing-masing daerah yang berbeda-beda. Nah ini dia, gimana nggak saya kepincut di sini, pusing mata saya ngelihat semua koleksinya Bli Ade, yang mana macamnya ada yang gaya lurus mengkol dikit, ada yang berbelit-belit, kemudian ada yang muter-muter pusing, ya pokoknya banyak deh. Nih dia, pot-potnya juga cantik. Nah ini dia nih Santigi Karang yang saya ceritakan tadi nih. Iya, nggak kecil nggak gede tapi keren kayak saya gitu. Itu brother, ini dia. Ayo kita proses yuk. Ntar sampai di rumah ya ceritanya. Nah ini dia Bli Ade Dharma. Orang badannya kekar, tapi hatinya selembut salju brother. Tenang aja, enak kok diajak ngobrol, sharing-sharing begitu. Gak bakalan kalian dibanting-banting kalau sharing-sharing begitu. Nah di tempat ini tersedia banyak sekali bahan-bahan bonsai brother. Dari Pak Cida, Bu Cida, Adik Cida, Kakak Cida, Kimeng, Santigi, Sancang, dan lain-lainnya. Kalau untuk harga, saya berani bilang cukuplah di kantong ya. Gak akan disuruh tidur di luar oleh para ibu-ibu kita nanti di rumah. Tenang aja, hemat biaya di sini. Oke, saya tidak akan membahas tentang review harga. Itu sudah tugasnya kawan saya Van Bonsai. Ntar dia komplain sama saya lagi. Begitu brother. Asik kan, keren-keren kan. Tinggal datang pilih aja. Kalau jauh bisa kirim-kirim. Ntar saya kasih nomor teleponnya di deskripsi ya. Just go, gaspol, lupakan rem. Yes, very good. Akhirnya saya tiba di rumah nih. Udah malam.
Sebenarnya rumahnya deket, tapi ngobrol sama ngopinya yang jauh lama. Nah ini sudah saya wiring teman-teman. Wiringnya keren ya, nggak usah protes. Pokoknya ini ciri khasnya calon tunas nih, seperti ini wiringnya. Nah ini akarnya brother, akarnya masih putih-putih. Sebenarnya sangat riskan banget untuk di reporting ya, atau diapakan lah begitu ya, karena akarnya masih muda. Jadi Santigi akar muda itu putih, kalau udah mulai tua itu dia agak kecoklatan. Nah pada saat coklat itu kebanyakan persentase akar coklatnya yang sudah tumbuh, berarti udah tua, aman dari reporting. Media tanam saya pakai yang seperti biasa, ada ramuan khususnya beserta doa-doanya ya. Pasir yang beruntung adalah pasir Malang. Oke, ditambah dengan sekam. Kemudian di tengah-tengah pot saya berikan tonggak yang nanti akan bertumpu, yang nanti akan menumpu pohon Santigi itu. Diikat gitu brother. Saya ikat dengan plastik wrap di situ. Nah kemudian setelah saya rapikan pinggir-pinggirnya pasir ini, nanti akan saya siram nih brother. Fungsi saya menyiram itu biar pasirnya itu dalam pot itu tidak ada rongga, jadi dia akan turun, setelah kena air dia akan turun gitu. Nah sebelum pohonnya dipasang bolehlah kita kenceng-kenceng airnya semprot ke situ, nggak apa-apa. Dan untuk mengecek seberapa poros, nah karena sudah campuran ini, tidak murni pasir Malang aja. Dan karakter dari pohon Santigi itu dia harus media tanamnya itu adalah poros ya, nggak boleh ada media tanam yang menggenang. Santigi nggak suka dia. Kemudian di ini ibaratnya nyuci juga brother, jadi biar nggak ada bakteri-bakteri, kuman-kuman gitu di pasirnya. Nah ini udah poros, pas, good, very nice, sangat poros, saya suka ini. Proses penyemprotan ke media tanam ini saya lakukan 2 kali brother, untuk memastikan begitu. Karena yang tadi kan yang pertama itu biar rongga-rongganya ngerapet dia gitu pasirnya, media tanamnya. Yang sekarang udah rapet, kemungkinan besar bisa dia tersumbat gitu, jadi agak telat. Tapi ini udah bagus banget, sudah poros seperti apa yang mau saya harapkan. Oke ini dia setelah saya ikat-ikat dia di tonggak ya, di tonggak bambu kecil. Nah, seperti ini dia, jadi akarnya belum tertanam, sebentar kita akan tanam. Dan akan saya pakai pecahan genteng juga di situ untuk menahan pasir yang ada di atasnya itu tidak bergerak pada saat saya siram nanti di kemudian hari. Oke langsung aja nih. Nah ini adalah pasir Malang yang sudah dicampur dengan kompos daun dari daun bambu, kompos daun dari pohon bambu ya, begitulah. Saya ngambil di kampung. Nih lokasinya. Oke brother, ini dia lokasinya tempat saya mengambil daun bambu yang sudah kering ya, yang kemudian ada juga nih yang sudah menjadi butiran-butiran halus banget teman-teman, seperti pasir. Nah itu yang kita ambil ya. Kalau daunnya aja kita ambil itu perlu proses ya, proses penggilingan. Lanjut, ini dia. Nah, setelah saya uruk dia dengan pasir Malang dicampur kompos tadi, saya tutupi juga dengan pecahan genteng. Nggak banyak, tenang. Jadi kenapa saya agak taruh dia di permukaan teman-teman? Karena kalau turun cangkok langsung kita tanam dalam, agak dalam ke media tanam pasir Malang ini dicampur kompos, katanya akan kekurangan oksigen gitu guru biologi saya bilang. Walaupun saya sering sekali bolos di pelajaran matematika, tapi saya pintar di biologi. Oke brother, lanjut lagi. Setelah itu, setelah di proses tanam tadi, saya semprot kembali, saya siram lagi, tapi dengan kekuatan siram yang kecil ya, jangan terlalu banyak, karena nanti banyak yang merosot nanti pasir-pasirnya, kabur dia.
Nah, ini untuk memadatkan kembali, brother, dan memberikan kesegaran pada pohonnya, gitulah modelnya. Ya udahlah, nanti Om Ronin yang bakalan bikin rusuh nanti di komen-komen saya di bawah nanti ya. Silahkan tanya-tanya sama beliau. Pada dasarnya Santigi itu semua sama, teman-teman. Media tanamnya, kesukaannya dia seperti apa, gaya hidupnya dia seperti apa ya, itu modelnya. Jadi dia suka tanah yang poros, matahari, kemudian hembusan angin. Next konten saya akan bahas lebih detail tentang itu. Sebuah proses itu pasti memakan waktu yang sangat panjang, tergantung kita aja sabar apa enggak. Pohon yang segini, seukuran kelingking begini, itu suatu saat nanti akan jadi gede juga. Saya orang yang memang historical dan mencintai proses. Nah, setelah itu, brother, saya akan memotong beberapa dahan, ranting-ranting yang sekiranya tidak akan saya pakai atau mengganggu dari alur pergerakannya, gerak dasar Santigi ini. Nah, seperti ini dia, saya kurangi. Seperti itu. Karena akarnya tidak ada yang putus, saya tidak mengurangi dengan alasan untuk mengurangi pemuaian. Saya lebih sudah membentuk di sini ya. Begini dia. Jadi nanti ini rencananya gerak dasarnya adalah gaya kocar-kacir, kawan. Terutama buat brotherku nih, Bang Andi. Bang Andi Bonsai 86. Semangat, brother. Pesona Santigimu tinggal ditunggu aja ya. Ayo, grounding aja, gaspol, nggak usah takut, bro. Santai aja. Toh Santigimu juga nggak bakalan minta apa-apa. Ya, ini dia. Ya, ibaratnya buat mainan lah gitu, mainan berhadiah. Nah, kemudian pucuk-pucuknya saya potong-potong ya, biar dia tidak terlanjur memanjang dan tinggi. Hanya satu ruas dahan aja, ranting aja. Itu. Jadi saya buat cabang-cabang di sana. Biasanya dia akan tumbuh di ketiak-ketiak daunnya setelah dipotong ujung-ujungnya nih, berada ujung-ujung tunas barunya. Nah, nanti akan membentuk anak ranting, cucu ranting, cicit ranting, kakek rantingnya, nenek rantingnya. Walah, ngaco nih. Udah, gaspol. Nah, sisa potongan itu juga tidak saya buang. Ya, hitung-hitung berhadiah lah. Saya tanam juga seperti yang ini. Itu udah tumbuh tuh. Tinggal menunggu dia stabil aja akarnya. Udah yakin tuh udah ada akarnya tuh. Nah, yang ini nih, ini baru saya potong-potong tadi nih. Gitu, brother. Sekecil apapun saya manfaatkan karena yang besar itu bermula dari yang kecil. Dan sesuatu yang bagus itu juga berasalnya dari yang acak-acakan. Waduh, brother. Kayaknya saya sudah sampai ini di tujuan nih. Sudah, awan putihnya sudah diterobos. Tuh kan, bener kan? Oke, brother, saya akan melanjutkan lagi kehidupan nyata saya. Gitu, jadi menjalankan tugas negara ya. Jadi silakan komen, brother. Rusuhin aja komennya calon tunas, nggak apa-apa. Oke, see you next content.